Kunjungan Che Guevara di Indonesia. Indonesia pernah mendapat kehormatan dengan kunjungan tokoh politik dan pejuang revolusi Kuba pada Juni tahun 1959. Ia bahkan tetap menjaga rambut panjangnya saat bertemu dengan Presiden pendiri Indonesia, Soekarno. Sosok tersebut adalah Ernesto Guevara de la Serna, lebih sering dikenal dengan Che Guevara, yang lahir pada 14 Juni tahun 1928 di Rosario, Argentina. Che, seorang legenda kelahiran Argentina, tidak diragukan lagi adalah salah satu orang paling inspiratif di dunia, terutama di Amerika Selatan. Gambarannya menghiasi dinding dimanapun, bahkan di AS, negara yang ditentangnya. Ketika ia datang ke Indonesia pada tahun 1959, Che adalah pemimpin delegasi Kuba yang dikirim oleh Perdana Menteri negara tersebut, Fidel Castro. Che dan Castro saat itu baru saja berhasil menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista yang didukung Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dari tampuk kekuasaan di Kuba. Pasca revolusi, Castro mengutus Che untuk mengunjungi sejumlah negara yang pernah berpartisipasi dalam konferensi Asia Afrika di Indonesia yang diselenggarakan 4 tahun sebelum revolusi Kuba bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka gerakan non-blok. Castro adalah pengagum gagasan anti-imperialis Soekarno. Hal itu terjadi setelah ia membacakan pidato pembelaan Soekarno bertajuk Indonesia Menggugat yang dibacakan Soekarno di depan pengadilan Belanda di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1931. Dari pidatonya tersebut, Castro menyimpulkan bahwa pokok gagasan Soekarno, yaitu menginginkan dunia yang bebas dari kolonialisme, sejalan dengan semangat pemikirannya sendiri. Castro kemudian mengutus Che untuk mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Soekarno. Mengenakan pakaian seperti jas yang menyerupai seragam militer dan baret dengan bintang di atasnya, Che bertemu dan berjabat tangan dengan Soekarno di Istana Merdeka di Jakarta. Soekarno kemudian menjamu Che dengan hidangan makanan, yang dilanjutkan dengan kedua pria tersebut menghisap cerutu Kuba bersama-sama. Bagiku perubahan sejarah tidak bisa setengah hati, harus berupa terobosan, harus benar-benar menghancurkan. Dan dari kekacauan ini, kita harus membangun sesuatu yang baru, membangun masyarakat yang modern, terhormat, dan menjadikan manusia menjadi manusia sesungguhnya, kata Soekarno kepada Che. Saat itu, dunia sedang dilanda perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai pengusung bendera kapitalisme, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok sebagai perwakilan penganut komunisme dan sosialisme. Soekarno saat itu merupakan salah satu penggagas gerakan non-blok yang menginginkan agar negara-negara yang baru saja merdeka dari kolonialisme tidak terseret dalam konflik dua kekuatan besar tersebut. Saat berdiskusi dengan Che, Soekarno menjelaskan kesulitan yang dialami Indonesia saat masih dijajah pemerintah kolonial Belanda. Menurut Soekarno, satu-satunya cara untuk memerdekakan rakyat saat itu adalah dengan melakukan perlawanan, agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan membangun kebudayaan dan peradabannya sendiri secara mandiri. Che kemudian mengajak Soekarno mengunjungi Kuba, dan Soekarno memenuhi undangan tersebut setahun kemudian pada bulan Oktober tahun 1960. Sebelum pulang, Che dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Dia begitu kagum dengan Candi Borobudur. Dia mengambil banyak foto selama kunjungan, dan terlihat sangat serius. Kemungkinan besar dia terkejut dengan kekayaan warisan Indonesia. Ada dua sekolah di Kuba yang diberi nama Sekolah Republik Indonesia SRA. Sekolah ini merupakan wujud cinta Che Guevara karena disambut hangat oleh Indonesia pada kunjungannya ke Presiden Soekarno pada tahun 1959. Setahun kemudian, Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Kuba dan disambut oleh Che dan Fidel Castro di bandara. Semangat revolusioner seorang Che yang lekat di benak masyarakat Indonesia tentu dapat menjadi nostalgia sejarah yang tidak dapat dilupakan. Dalam perspektif negatif, berakhir kepada orientasi pemberontakan, tetapi dalam perspektif positif adalah kemandirian yang menjadi tumpuan bagi negara berdaulat, tidak diatur oleh negara lain, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tentu banyak hal yang dapat diambil hikmah dari kunjungan Che Guevara ke Indonesia, baik dalam perspektif negatif atau positif,
Semua tergantung cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang sampai saat ini masih tabu. Che Guevara adalah simbol perlawanan masyarakat Amerika Latin, dan dia adalah pejuang tangguh yang harus gugur di hadapan regu tembak pemerintah Bolivia. Semangat yang mungkin saat ini hanya dapat dikenang melalui kaos atau simbol wujud dirinya. Che Guevara, seorang legenda yang tidak diragukan lagi, adalah salah satu orang paling inspiratif di dunia, walau tidak mendekatkan secara ideologis. Tetapi semangat perjuangannya untuk membela kaum miskin tetap menjadi simbol perjuangan hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.